Sudah disampaikan, diuraikan tentang program-program yang sebetulnya dalam ini kita lebih kepada perihal nuklir ya, nuklir dan juga saya ingin juga menyentuh perihal tentang mobil listrik, Pak Handoko. Kan kita sekarang ini kan bicara tentang target untuk penggunaan bahan bakar zero emisi lah begitu di tahun 2060 nanti. Dan salah satu yang memberikan dampak polusi itu ialah penggunaan bahan bakar fosil. Ya, dan sekarang ada teknologi listrik begitu, mobil listrik. Dan ini juga saya pikir sudah berapa tahun kan disosialisasikan dan sekarang juga sudah beberapa masyarakat telah menggunakan mobil listrik ini. Apalagi kemarin menjelang G20 ya di Nusa Dua gitu. Dan saya pikir waktu itu sangat gencar untuk penggunaan dari mobil listrik. Tapi ini kan lately akhir-akhir ini agak kurang maksimal lagi gitu, karena juga masalah-masalah di lapangan, misalnya perihal pengisian baterai, juga bicara tentang jarak tempuh. Nah, harapan saya kepada BRIN untuk bisa fokus serius begitu dalam meningkatkan riset, ya, mendalami, menghadirkan baterai yang kecil gitu, yang awet begitu, harga murah, terjangkau, dan kualitas tinggi, yang dikatakan tentang high power density ya, dan fast charging. Nah ini yang jadi permasalahan juga. Ini kalau juga bisa linear begitu dengan realitas yang kita hadapin sekarang dan BRIN bisa fokus begitu, tentu ada kerjasama. Dalam hal ini ya DPR RI kami juga memberikan support dorongan untuk itu. Kebijakan keputusan apa yang juga bisa mengakselerasi dan proses percepatan daripada penelitian dari sektor mobil listrik khususnya baterai ini. Ini kan suka tidak suka akan terjadi nanti. Apalagi kita bicara tentang ratifikasi kan di Paris kan tentang penggunaan energi yang ramah terhadap lingkungan, fosil energi yang mungkin akan semakin kedepannya perannya semakin berkurang karena bicara tentang energi yang ramah lingkungan. Nah ini kalau bisa fokus, ini saya pikir juga hal yang proyek besar ini, apa yang disampaikan Pak Mul tadi, ini besar ini. Pasarnya juga besar, tapi dimulai di Indonesia dulu gitu. Dan dalam hal ini kita juga perlu keputusan politik untuk itu. Itu pertama. Yang kedua tentang nuklir. Kadang-kadang kan kalau udah bicara nuklir ini kan wah ngeri-ngeri kan gitu kan. Padahal sebetulnya juga udah banyak kan tentang kedokteran ya, dan beberapa yang sudah kita pakai begitu. Tetapi kalau sudah nuklir itu biasanya kita bicara tentang pembangkit nuklir. Nah, ini yang juga perlu selain juga concern begitu, walaupun kan secara internasional di dalam United Nations Economic Commission for Europe itu menyatakan nuklir sebagai salah satu penyokong pembangunan rendah karbon. Dan hal ini juga telah mendapatkan perhatian di beberapa konferensi internasional. Nah, tapi kan di Indonesia ini satu sisi mulai negara kita merdeka kan sudah mensosialisasi tentang nuklir itu. Tetapi penolakannya kan luar biasa juga gitu. Jadi tidak hanya tentang teknologi, bicara tentang teknologi yang tinggi begitu ya. Tetapi juga kita bicara tentang sosial, budaya dan politik. Kadang-kadang
seseorang bicara ngotot untuk bicara nuklir misalnya di daerahnya. Tapi setelah waktu akan dikerjakan proyek itu, dia mikir itu, bupatinya, gubernurnya, bisa-bisa tidak terpilih. Itu. Nah ini yang perlu juga kita sosialisasikan begitu. Daerah-daerah yang bisa menerima daripada nuklir. Padahal itu sudah bisa juga mengurangi daripada potensi rendah karbon ya. Nah, kalau yang melekat itu kan tentang kejadian-kejadian nuklir di beberapa negara itu yang masih melekat sampai turun temurun lah tentang masalah nuklir ini. Jadi ini saya pikir juga bagian daripada ya kesepakatan kita semua. Sosialisasi akan terus, tapi ya sosial budaya politik ini Pak Kepala kadang-kadang. Nah, itu aja dalam artian bagaimana perkembangannya, karena kan sekarang sudah di bawah badan riset ya tentang nuklir ini. Dan saya pikir kita tidak hanya menyangkut masalah teknologi tapi juga sosial, budaya dan politik. Begitu saja Pak Handoko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak